Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismil Lutfiah dengan NIM 2514320040 dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi kerukunan antarumat beragama, yakni saya mengangkat kasus kerusuhan Ambon yang terjadi pada tahun 1999 sampai dengan 2002 sebagai tugas UTS mata kuliah agama, yakni dengan dosen pengampu Bapak Subair. Kronologi kerusuhan terjadi pada tanggal 19 Januari 1999. Perkelahian antara pemuda Muslim dan Kristen di Jalan Ahmad Yani, Ambon memicu kerusuhan besar. Pada tanggal 20 Januari, kerusuhan menyebar ke berbagai wilayah di Ambon, menyebabkan kerusakan properti dan korban jiwa. Pada bulan Februari sampai Maret 1999, kerusuhan terus berlanjut dengan kedua belah pihak saling menyerang dan melakukan pembakaran. Pada bulan April sampai Mei 1999, kerusuhan mulai mereda, namun masih terjadi beberapa kali insiden kerusakan dan kekerasan. Pada bulan Juni 1999, kerusuhan kembali pecah, menyebabkan lebih banyak korban jiwa dan kerusakan properti. Pada tahun 2000 sampai 2001, kerusuhan terus berlanjut dengan kedua belah pihak saling menyerang dan melakukan pembakaran. Pada bulan Februari 2002, perundingan damai antar kelompok Muslim dan Kristen di Malino, Sulawesi Selatan menghasilkan Piagam Malino II. Piagam ini menjadi landasan bagi proses rekonsiliasi dan perdamaian di Ambon. Pada tahun 2002, proses rekonsiliasi dan perdamaian di Ambon mulai berjalan dan bantuan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Situasi keamanan di Ambon mulai membaik dan warga mulai kembali kehidupan normal. Adapun penyebab kerusuhan, beberapa faktor yang menjadi penyebab kerusuhan tersebut yaitu ketidakstabilan politik dan ekonomi, jatuhnya rezim Soeharto dan krisis ekonomi yang melanda di Indonesia pada saat itu memicu ketidakpuasan dan kecemasan di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, perbedaan agama. Konflik antara Muslim dan Kristen di Ambon telah berlangsung lama dan memanas akibat provokasi dan isu-isu sara. Yang ketiga, propaganda dan isu. Penyebaran isu-isu provokatif dan propaganda kebencian memulai media sosial, narasi agama memperburuk situasi. Adapun berbagai upaya yang dilakukan untuk mengakhiri konflik, termaksud pengiriman pasukan militer. Pemerintah pusat mengirimkan pasukan militer untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan. Yang kedua, perundingan damai. Pemerintah pusat mengadakan perundingan damai antara kelompok Muslim dan Kristen pada Februari 2002 yang kemudian melahirkan Piagam Malino II. Yang ketiga, rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi antara kedua belah pihak dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Kerusuhan Ambon yang memberikan beberapa pelajaran penting, yaitu pentingnya toleransi dan kesadaran antar perbedaan. Konflik dapat dicegah jika masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan. Yang kedua, peran pemerintah dan lembaga. Pemerintah dan lembaga harus berperan aktif dalam mencegah konflik dan penyelesaian konflik. Yang ketiga, dampak buruk dan provokasi dan isu. Provokasi dan isu-isu sara dapat memperburuk situasi dan memicu konflik yang lebih besar. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.